Halo, selamat datang kembali di Responsi Spalde versi online. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai konsep waktu konsentrasi desain. Kita sudah mendapatkan intensitas hujan dari kurva IDF, tapi kita belum tahu T-nya itu yang akan digunakan itu berapa sih. Nah, untuk terminologi waktunya, itu ada beberapa. Ada waktu merayap, T0, ada waktu mengalir di saluran di dalam pipa, itu TD, kemudian ada waktu konsentrasi, itu TC, sama dengan T0 ditambah TD, kemudian untuk durasi hujannya, itu TE, kemudian ada TCD. TCD ini adalah T konsentrasi desain, sehingga kita harus pilih antara TC atau TE, yang mana yang paling besar itu yang akan diambil. Katakanlah kita punya perumahan di sini. Perumahan tersebut memiliki selokan, dan itu akan mengalir ke dalam pipa drainase kita, 1 ke 2. Nah, ini adalah TD-nya, conduit time, dari titik 1 ke titik 2. Sedangkan ketika hujan, di area perumahan, akan ada infiltrasi, kemudian ada juga yang merayap, melimpas ke ke sistem drainase kita. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan diambil, karena hujan itu kan ada titik terdekat, ada titik terjauh, maka kita ambil titik terjauh. Jika di inlet 1, berarti kita dapat input dari mana? Dari T0 saja, belum TD. Ini adalah rumus T0, dan di inlet 1, T0 itu sama dengan TC, karena TD-nya dianggap 0. Belum ada input dari pipa. Nah, ini TE-nya. Sedangkan di titik 2, itu sudah ada tambahan TD. Berikut adalah rumusnya. Dan untuk contohnya, jika di inlet 1 T0 sama dengan 15, maka itu sama dengan TC, dan TE sama dengan 20 menit, maka kita ambil yang mana yang paling besar? TE ya. Nah, jika di inlet 2 TD sama dengan 5 menit, TC-nya itu sama dengan T0 tambah TD. T0-nya itu kita ambil yang desain yang sebelumnya, 20 ditambah 5. Dan TE sama dengan 20, sehingga yang mana yang kita ambil? Yang paling besar. Gitu. Ya, di sini ada sebuah soal terdiri dari subdas 1, subdas 2, dan 3. Ini adalah kondisi existingnya, A1, A2, A3 di sini, C1, C2, C3. Kemudian di sini ada conduit time-nya, TD 2 menit. Ini TD dari sini ke sini 3 menit. Untuk intensitasnya di sini mengikuti persamaan berikut, dan TE-nya adalah 15 menit. Jika hanya dari masing-masing subdas saja, kita ambil untuk subdas 1, dia merayap 12 menit untuk sampai ke dalam inlet 1. 12 menit itu lebih kecil daripada TE-nya. Jadi TE yang kita ambil, yaitu 15 menit. Inlet 2. Inlet 2 itu sebagai berikut. Jadi untuk subdas 2 itu rayapannya selama 14 menit baru sampai ke inlet 2. Nah, di sini diambil juga 15 menit, karena 15 menit itu lebih besar daripada T rayapan. Itu. Dengan cara yang sama, subdas 3 juga demikian. Ini T rayapannya 12 menit, ternyata TE-nya itu lebih besar. Sama juga seperti itu. Oh iya, I ini sama dengan, ini faktor konversi ya, 1/360 dikalikan CIA. Nah, kemudian untuk akumulasi. Tadi itu jika hanya masing-masing subdas saja yang diterima. Tapi untuk akumulasi, misalnya inlet 1 ini kan hanya menerima dari subdas 1 saja. Jadi persamaannya, perhitungannya itu sama dengan yang tadi. Tapi untuk inlet 1 dan 2, untuk inlet 2, itu menerima subdas 1 dan subdas 2. Nah, untuk subdas 1 dia merayap dulu 15 menit ditambah dengan 2 menit. Kenapa 15 menit bukan 12 menit? Karena kita sudah mengetahui dari awalnya kita sepakat ini 15. Jadi 15 tambah 2, 17. Nah, untuk dari subdas 2-nya dia hanya merayap saja sampai sini. Jadi dia tidak ada waktu conduit time di pipa. Nah, ini 14 menit, tapi kita ambilnya 15 menit. Karena TE lebih besar daripada TC-nya.
Nah, jadi kita ambil yang 17 menit untuk perhitungan. Nah, ini totalnya ditotalkan saja. Kemudian untuk CR-nya itu ditotalkan juga 40 kali 0,25 tambah 60 kali 0,45 bagi 100. Nah, sistem ini berlaku juga di percabangan, jadi kita pilih TCD yang paling besar. Untuk segmen 3 juga sama seperti itu ya. Ini 15 tambah 2 tambah 3, jadi 20 menit. Ini 15 tambah 3, 18. Ini berapa? 12. Dan tidak ada conduit time. Jadi kita tetap ambil 20. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh Q-nya berapa. Begitu ya.